Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'dah. Ingkang kawula mulyakaken segenap keluarga pengasuh Pondok Modern Al-Rifai, Kiai Haji Zainuddin ning Haja beserta keluarga, ning Haja Fatimah beserta keluarga, Mudir Ma'had Ali Al-Zamahsyari Agus Ibnu Athaillah beserta keluarga, para mudarris Ma'had Ali wa nakhussu bidzikri wat ta'zim dumateng panjenenganipun Kiai Fathul Bari, dan juga kepada segenap teman-teman, rekan-rekan mahasantri yang mudah-mudahan selalu diberi rahmat, selalu diberi taufik, selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya mau membahas, saya mau melanjutkan saja. Saya tidak mau mauidhah. Saya hanya mau melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Mbak Mahasantri tadi, yang sudah memberikan tausiahnya dengan begitu hebatnya, memberikan tausiah dengan begitu semangatnya di hari Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingat dawuh, saya ingat keterangan di bab awal kitab Daqaiqul Akhbar fi Dzikril Jannati wan Nar. Bisa sampean cek, nanti kalau salah mohon dikoreksi. Di situ dijelaskan tentang apa yang tadi disampaikan oleh Mbak tadi. Siapa namanya? Ustadzah ya. Oh, Mahasantri Lili. Tadi beliau menjelaskan tentang masalah roh manusia, roh kita ini sudah bertemu dulu dengan rohnya Kanjeng Nabi. Di kitab Daqaiqul Akhbar dijelaskan awal mula sebelum Allah menciptakan apapun di dunia, Allah menciptakan pohon yang namanya Syajaratul Yakin. Di kitab itu disebutkan seperti itu. Setelah itu Allah menciptakan nurnya Kanjeng Nabi. Tapi tetap dalam hadis ini yang dianggap penciptaan pertama. Dari hadis yang diriwayatkan, banyak hadis yang meriwayatkan bahwa sebelum Allah menciptakan sesuatu perkara, yang diciptakan oleh Allah itu adalah nurnya Kanjeng Nabi. Jadi Allah menciptakan nurnya Kanjeng Nabi dari mutiara yang dibentuk seperti burung merak. Yang di kitab itu disebutkan burungnya seperti at-tawus. Jadi at-tawus itu burung merak yang diciptakan pertama kali dari nurnya Kanjeng Nabi, dan nurnya Kanjeng Nabi ini berbentuk at-tawus itu lagi. Kemudian burung ini setelah diciptakan oleh Allah, burung ini membaca tasbih kepada Allah selama 70.000 tahun. Setelah membaca tasbih selama 70.000 tahun kepada Allah, maka
burung ini oleh Allah diberi kaca, mir'atul haya. Kalau pohonnya tadi namanya syajaratul yakin. Setelah membaca tasbih 70 tahun, Allah memberi cermin. Burung tadi melihat dirinya dari cermin, melihat keindahan, elok, kebagusan bentuknya. Burung ini tersipu malu. Koyok sampean lek mari dipuji orang. Sampean misalnya Mbak tadi dipuji oleh sama Yai Fatul Bari. Saya yakin sampean tersipu malu. Sama seperti burung ini. Ketika melihat bentuknya yang diciptakan begitu indahnya oleh Allah, burung ini malu. Saking malunya sampai meneteskan keringat dingin. Kalau keringat basah itu ungkep. Kalau keringat dingin itu malu. Nah, burung ini sampai keluar keringat dingin. Timbul atau keluar tetesannya itu ada 6. Ada 6 tetesan di kitab itu. Kalau salah nanti sampean koreksi karena saya nggak bawa kitabnya. Timbul atau netes 6 tetes. Tetesan yang pertama menjadi Abu Bakar. Tetesan yang kedua menjadi Sayyidina Umar. Tetesan yang ketiga menjadi Sayyidina Utsman. Tetesan yang keempat menjadi Sayyidina Ali. Tetesan yang kelima menjadi bunga mawar. Tetesan yang keenam menjadi pohon padi. Itu dari tetesan yang pertama kali keluar dari keringatnya, nurnya Kanjeng Nabi. Setelah itu saya potong-potong saja, tak dawakno koyo apalan aku malian. Jadi singkatnya kemudian nur cahaya, nurnya Kanjeng Nabi ini baca tasbih lagi selama 70.000 tahun lagi. Setelah itu dari nurnya Kanjeng Nabi diciptakan nurnya para nabi-nabi. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Sampai Nabi sebelum Nabi Muhammad. Semuanya diciptakan dari nurnya Kanjeng Nabi berupa nur-nur para nabi ini. Kemudian dari nurnya Nabi ini muncul atau dijadikan nurnya umat-umatnya nabi-nabi itu. Kalau kita umatnya Kanjeng Nabi, maka kita diciptakan langsung dari nurnya Kanjeng Nabi. Sedangkan umatnya Nabi Musa, maka diciptakan dari nurnya Nabi Musa. Umatnya Nabi Isa diciptakan dari nurnya Nabi Isa. Dan begitu seterusnya. Setelah nur-nur cahaya, nur roh-roh nur tadi itu diciptakan oleh Allah, kemudian nur-nur ini, bukan nur hadi, nur hayati ya. Nur yang diciptakan itu membaca tasbih selama 1000 tahun. Suwe memang. Ini belum proses terjadinya kita. Selama 1000 tahun. Setelah baca tasbih 1000 tahun, baru Allah menciptakan bola dari mutiara yang berwarna merah. Mutiara atau apa lupa saya. Pokoknya berwarna merah yang itu dalamnya bisa dilihat dari luarnya. Dalamnya bola ini bisa dilihat dari luarnya. Kemudian nurnya Kanjeng Nabi dimasukkan ke dalam tersebut dengan bentuk, dengan surah, dengan model manusia seperti Kanjeng Nabi ketika diciptakan di dunia. Jadi dibentukkan wajah Kanjeng Nabi mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki dimasukkan kepada wadah tersebut. Setelah itu seluruh nur yang diciptakan oleh Allah tadi, mulai nur Nabi sampai nur umat-umatnya, ini semuanya mengelilingi nurnya Kanjeng Nabi tadi. Setelah mengelilingi itu, dan disitulah nur tadi ini melihat nurnya Kanjeng Nabi, melihat surahnya Kanjeng Nabi. Kalau nur tadi melihat surahnya Kanjeng Nabi yang kelihatan kepalanya, sirai Kanjeng Nabi, maka nur tadi akan diciptakan, dijadikan menjadi seorang khalifah, akan dijadikan seorang raja. Ketika nur tadi itu melihat dahinya Kanjeng Nabi,
maka nur tadi akan dijadikan seorang yang menjadi pemimpin yang adil. Apabila nur tadi melihat meripati Kanjeng Nabi, maka orang tadi yang dari nur itu akan dijadikan orang penghafal Al-Quran. Jangan amin, ini bukan doa, cerita. Amin tadi. Sama nure, sama dulu lihat yang mana, nggak tahu. Kalau amin sekarang kasep. Sudah terjadi kait amin. Mudah-mudahan sama seperti saya ngomong. Dulu sampai naik kelas 7 ke kelas 8 SMP. Amin, kasep. Mau sekarang wis Mahat Ali. Lah, bagi yang penghafal Al-Quran, itu dulu waktu masih jadi nur, dia melihat meripati Kanjeng Nabi. Kalau orang itu melihat mulut Kanjeng Nabi tutup, jadi wong Jawa bahasanya, itu akan dijadikan orang yang ahli puasa. Kalau orang itu melihat pipinya Kanjeng Nabi, maka orang itu akan dijadikan orang yang bijaksana, akan dijadikan orang yang pandai. Kalau orang itu melihat tenggorokannya Kanjeng Nabi, maka orang itu akan dijadikan seorang pendakwah, seorang pendai, seorang mubalik. Apabila orang itu melihat dadanya Kanjeng Nabi, maka dia akan dijadikan orang yang sangat cerdas. Apabila dia melihat punggungnya Kanjeng Nabi, maka dia akan dijadikan orang yang tawadu. Apabila dia melihat perutnya Kanjeng Nabi, maka dia akan dijadikan orang yang qanaah, orang yang riman dengan rizkinya Allah. Apabila dia melihat lututnya Kanjeng Nabi, maka akan dijadikan orang yang ahli ibadah. Sajane kata, ini tak pencolot-pencoloti karena saya jadi tadi itu saya nggak mau kayak hafalan nyebut dari awal sampai akhir terus ditasihkan kepada jenengan boten. Maka saya pencolot-pencoloti. Sebenarnya setiap detailnya itu ada. Apabila melihat alisnya Kanjeng Nabi, tadi tidak saya sebutkan memang. Akan dijadikan seorang pelukis. Apabila melihat telapak kaki Kanjeng Nabi, maka akan dijadikan orang yang senengane keluyuran tok. Senengane dolen tok. Senengane tamasya tok. Itu dulu melihat telapak kakinya Kanjeng Nabi. Apabila melihat bayang-bayang Kanjeng Nabi, akan dijadikan seperti yang depan tadi, vokalis dan seterusnya. Apabila melihat lengan, aduh, ini kan kayak mulai hafalan, Rek. Itu saja. Jadi saya ambil sepotong-sepotong saja. Jadi memang benar bahwa roh kita ini sudah pernah kumpul dengan Kanjeng Nabi. 2 kali bahkan. Yang pertama pada saat alam belum diciptakan oleh Allah tadi itu barusan. Dan yang kedua dikumpulkan lagi bertemu dengan Kanjeng Nabi pada saat Kanjeng Nabi Isra Mi'raj. Pada saat Kanjeng Nabi Isra Mi'raj itu semuanya dikumpulkan, ditemukan dengan Kanjeng Nabi. Ini menunjukkan bahwa di dunia kita menjadi umatnya Kanjeng Nabi, dulu di akhirat kita juga sudah pernah bertemu dengan Kanjeng Nabi, bahkan kita diciptakan dari nurnya Kanjeng Nabi. Itu hebatnya Nabi kita. Bahkan orang sholat pun, bahkan bentuk tubuh manusia pun dulu, bentuk tubuh manusia kita, mulai dari kepala panjenengan, ngantos kaki panjenengan, itu Allah ciptakan dari nama Muhammad. Allah ciptakan dari bentuk model nama Muhammad. Seandainya sampai tidur, kepalanya itu mim yang pertama. Kemudian dada sampean itu haknya. Kemudian perut bokong sampean itu mim yang kedua. Dan kaki sampean itu adalah dalnya. Jadi bentuk manusia ini adalah diambil dari nama Kanjeng Nabi, yaitu nama Muhammad. Oleh karena itu maka di kitab tersebut dijelaskan kelak ketika manusia itu dimasukkan ke dalam neraka, ketika orang kafir itu dimasukkan ke dalam neraka, maka tidak akan dimasukkan dalam wujud seperti ini. Orang kafir kelak ketika oleh Allah dimasukkan ke neraka tidak akan diwujudkan dalam bentuk wajah, bentuk model seperti ini. Kenapa? Karena model seperti ini ada nama Muhammad. Dan tidak mungkin nama Muhammad dimasukkan ke dalam neraka. Oleh karena itu, bagi orang yang kafir, yang dimasukkan ke neraka oleh Allah, itu kelak
akan dimasukkan dalam bentuk model seperti babi. Jadi dadekno babi dulu, baru dimasukkan ke neraka. Sampean kalau lihat buku-buku siksa api neraka, azab api neraka, melet dicantolno niku, wetenge gede, goro itu berarti. Karena bentuknya bukan bentuk manusia. Kalau menurut kitab Daqaiqul Akhbar ini tadi. Saya nggak ngarang, bukan kata saya. Saya baca di kitab Daqaiqul Akhbar. Dan kita sholat itu juga gerakan kita ini juga diambilkan dari nama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi di dunia dipanggil dengan nama Muhammad, Kanjeng Nabi di langit dipanggil dengan nama Ahmad. Bisa Muhammad, bisa Ahmad. Bentuk manusia diambilkan dari nama Muhammad. Sedangkan gerakan kita sholat itu diambilkan dari nama Ahmad. Orang sholat rokaat pertama berdiri sama seperti hamzahnya. Orang sholat setelah berdiri rukuk sama seperti bentuk haknya. Orang sholat setelah rukuk ngadeg sama kan dengan yang pertama. Kemudian sujud sama seperti bentuk mimnya. Kemudian orang sholat ada gerakan duduknya sama seperti bentuk dalnya. Jadi gerakan kita sholat ini juga diambilkan, dinisbatkan dari nama Kanjeng Nabi. Itu saking mulyane Nabi kita, junjungan kita, orang yang kita rayakan kelahirannya, maulidnya pada malam hari ini. Dan saya yakin sahabat sudah beberapa kali merayakan maulid di bulan ini saja. Saya kalau nggak salah ini menghadiri yang ke-7. Besok ada lagi ke-8. Padahal belum selesai itu. Ya nggak masalah. Ini tabungan kita. Semakin sering kita mengadakan maulid, semakin banyak tabungan kita kelak yang kita harapkan dicintai oleh Kanjeng Nabi karena kita sering menghadiri, kita sering mengadakan acara maulid Nabi. Saya buktikan bahwa Kanjeng Nabi itu basyarun lakal basyar. Tadi disebutkan Kanjeng Nabi itu basyarun lakal basyar. Kanjeng Nabi itu manusia. Iya manusia. Siapa yang ngaran Kanjeng Nabi malaikat? Enggak ada. Kanjeng Nabi itu manusia. Tapi saya pesen tidak usah dikei biasa. Kanjeng Nabi itu manusia luar biasa. Jangan sampai mengatakan Kanjeng Nabi itu manusia biasa. Kanjeng Nabi itu kan manusia biasa. Loh, bukan. Kanjeng Nabi itu manusia yang luar biasa. Makanya dalam kitab Sibtu Duror atau kitab tiba-tiba yang lain dikatakan basyarun. Kanjeng Nabi itu manusia tapi lakal basyar, tetapi tidak sama seperti manusia pada umumnya. Salah satu bukti, salah satu tanda bahwa Kanjeng Nabi itu bukan manusia biasa tetapi manusia luar biasa, saya buktikan. Bukti itu nggak butuh dalil, Pak. Kalau bukti itu pakai dalil, namanya bukan bukti, namanya teori. Jadi kalau bukti itu nggak butuh dalil. Buktinya kalau Kanjeng Nabi itu manusia luar biasa, tidak akan ada satu orang pun di dunia ini, tidak akan ada satu nama pun di dunia ini yang disebut, yang dipanggil, yang diucapkan sebanyak namanya Kanjeng Nabi. Sampean mulai mati sampai urip, walik. Sampean mulai lahir sampai meninggal, dipanggil orang nama sampean, disebut orang nama sampean, dibandingkan dengan nama Kanjeng Nabi sehari semalam saja, nggak akan nutut. Kita pakai hitung-hitungan gampang-gampangan, karena saya juga nggak bawa kalkulator. Orang sholat sehari semalam, satu sholat dohor misalnya, rokaat tahiyat awal baca sholawat apa tidak? Berapa? Anggap 1 kali. Anggaplah minimal itu rokaat tahiyat awal 1 kali. Rokaat kedua, tahiyat akhir minimal lah anggap 2 kali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Lek didawakno bisa 4 kali. Rokaat akhir. Tapi anggaplah 2 saja. Ini anggap sholate model sampean. Cepat, patah, singkat. Rokaat tahiyat awal 1 sholawat, tahiyat akhir 2 sholawat. Berapa sholawat? 3. Kalau sehari semalam
14, Mbak. Subuh itu cuma satu tahiyat, Mbak. 14 ya. Satu sholat, satu orang menyebut Kanjeng Nabi yang pasti sehari semalam 14. Sekarang saya tanya, di dunia orang yang sholat berapa juta orang yang sholat? Berapa kira-kira? Anggaplah sing sandonyo orang yang sholat 500 juta misalnya. Maka nama Kanjeng Nabi disebutkan dari waktu sholatnya saja itu sudah sehari semalam 7 miliar kali. 7 miliar dari sholatnya. Belum dari adzannya. Adzan menyebut nama Kanjeng Nabi berapa kali? Ketoro gak tau ngrungokno adzan. Sik mikir. Adzan menyebutkan nama Kanjeng Nabi 2 kali. Qomat menyebutkan nama Kanjeng Nabi berarti satu sholatan Masjid Ar-Rifai, satu kali sholat Masjid Ar-Rifai menyebut nama Kanjeng Nabi, adzan dan iqamah 4 kali 5 20. Satu masjid 20. Sekarang berapa jumlah masjid dan musola sak donya? Penak banyak ngono ya. Itu dari muadzinnya. Sekarang saya tanya, yang jawab, yang adzan satu, yang jawab sak kampung, berapa lagi itu nama Kanjeng Nabi disebut? Maka sehari semalam nama Kanjeng Nabi tidak hanya terhitung juta, tidak hanya terhitung ratusan juta, bahkan bisa puluhan, bahkan miliaran. Belum lagi orang yang menang-menang maca sholawat. Maka nama Kanjeng Nabi itu disebutkan sehari semalam mungkin bisa sampai triliunan kali dalam sehari semalam. Nama jenengan jangankan sehari semalam, mulai bayi sampai mati 1 juta lek ono. Kanjeng Nabi sehari semalam. Maka seandainya ada Kanjeng Nabi, seandainya ini rek guyon. Seandainya Kanjeng Nabi itu punya Instagram, followernya terbanyak di dunia itu bisa. Sudah nggak ada tandingannya itu sudah. Saking Kanjeng Nabi nggak mau seperti itu kan. Ini menunjukkan bukti. Dan seandainya ada rekor, sudah tidak hanya masuk rekor muri, tidak hanya masuk rekor Guinness Book. Rekor. Kenapa? Karena sudah melampaui itu semua. Rekornya dunia akhirat itu sudah. Nama yang paling banyak disebut di dunia tidak ada lagi selain namanya Kanjeng Nabi. Sapucuke pun enggak ada. Nabi Adam, orang yang pertama kali diciptakan, tidak akan sebanyak Kanjeng Nabi. Nabi Isa, walaupun sekarang banyak yang mengatakan pengikut Nabi Isa, tapi tidak akan sebanyak menyebutkan asmoni Kanjeng Nabi. Ini menunjukkan, merupakan salah satu bukti bahwa Kanjeng Nabi ini merupakan manusia yang luar biasa. Kalau tidak luar biasa, tidak mungkin namanya saja semulia itu. Namanya saja, asmoni saja, segitu mulianya. Apalagi surahnya, apalagi orangnya. Oleh karena itu maka kita sudah selayaknya untuk memuliakan junjungan kita sudah selayaknya untuk mencintai, menunjukkan apresiasi kita kepada junjungan kita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua teman santri yang merayakan maulid maupun yang tidak merayakan maulid Nabi tetap diakui dan dianggap sebagai umatnya Kanjeng Nabi dan kelak bisa bertemu dengan Kanjeng Nabi bersama-sama kumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiran wallahul waliyyut taufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.